Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Kembali kita melakukan diskusi kelompok. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap poin pentingnya saja disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala syafi'i ajma'in amma ba'du. Yang pertama paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan nikmat iman dan kita dapat berkumpul di kelas ini. Selamat ramai dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan berbanyak salawat kepadanya, semoga kita bersyafaat di hari akhir. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan kelompok kami berjudul Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibawakan kepada Rafif Ranggito Eremi dan Bagus Yudhistira. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dibawakan Rafif Ranggito Eremi. Pada pertumbuhan konstitusi secara etimologis antara kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya, atau juga undang-undang dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang didasarkan atau tidak menyimpang konstitusi. Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis atau constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada UUD, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UUD. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pengertian undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur bentuk sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan dan lain-lain. Tujuan konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan tentu saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Dan yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Fungsi dan ruang lingkup konstitusi. Yang pertama, sebagai sumber hukum dalam tertib hukum. Yang kedua, sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya. Yang ketiga, sebagai pedoman yang memberi arah bangsa. Dan yang keempat, sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama ialah UUD 1945. Dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUD S 1950 dan yang keempat UUD 45 setelah amandemen 1 sampai 4. Kedudukan dan tujuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang selanjutnya ditentukan sebagai ideologi yang melandasi negara. Tujuan Undang-Undang Dasar.
membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara. Nilai penting Undang-Undang Dasar. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Tingkat-tingkat perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa akan datang. Suatu keinginan dengan makna perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang dipimpin. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sejarah negara Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku beberapa macam undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kesimpulan keterkaitan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya atau lebih makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, para warga negara akan terlindungi. Baik, itulah materi kami pada pagi hari ini. Termasuk di tanya jawab. Yang ingin bertanya mulai angkat tangannya. Pada saudari Aul, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani. Di sini saya akan menanya kepada kelompok 9, yaitu apa yang menyebabkan konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Oke, next pertanyaan kedua yang akan ditanyakan kepada saudara Apip. Kepada saudara Apip, silakan bertanya. Nama saya Afsal, saya bertanya kepada kelompok 9 mengenai konstitusi. Jadi dalam konstitusi, apakah konstitusi tersebut dapat diubah? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Secara umum perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui yang pertama, perubahan konstitusi melalui kekuasaan legislatif. Yang kedua, perubahan konstitusi melalui referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Dan yang keempat, perubahan konstitusi melalui kebiasaan atau tradisi suatu negara. Apakah saudari tahu? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Api. Apakah suatu konstitusi dapat diubah? Jawabannya, konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan meliputi hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.